isu pernikahan anak gitu, fokusnya hanya pada subjek pernikahan ini gitu, bagaimana anaknya dia gitu, orang semua pengen tahu lihat mukanya korbannya gitu, pelecehan seksual apapun itu, hampir semuanya lebih penasaran emang dia pakai baju apa gitu kan, hal-hal yang kayak gitu tuh lebih ke subjeknya, tapi bagaimana dia hidup, ruang macam apa yang dia hidupi gitu, bagaimana kesehariannya. Permasalahannya tuh apa sih, bisa dari angka statistik yang begitu besar gitu, terus ada permasalahan-permasalahan yang tercatat gitu. Kita mencoba mengurai satu persatu sebenarnya apa ya yang melatar belakangi pernikahan anak itu sendiri. Ternyata ketika di lapangan bertemu dengan korban pernikahan anak, kami menyebutnya korban karena mereka waktu kejadiannya memang masih anak-anak dan tidak punya konsen untuk memutuskan satu hal yang besar gitu. Emang anak-anak stunting ini lahir dari ibu yang hidup dalam kehidupan macam apa gitu kan. Di situ mamaku no clue. Iya ya gitu. Ibunya tuh masih muda Kak gitu. Mamaku jelasin gitu kan. Ibunya tuh masih muda gitu. Gak tahu umurnya kayaknya kalau dia sekarang umurnya sekitar 19 tahun, waktu menikah umur berapa ya gitu. Akhirnya pas dilihat lebih lanjut data-data stunting, gizi buruk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, Rahayu. Teman-teman, kembali lagi dengan kami tentunya Paham Perempuan. Paham Perempuan kali ini melakukan Serawung Podcast kembali. Dan menariknya, Serawung Podcast kali ini akan didatangi oleh dua narasumber sekaligus. Siapa dia? Ini dia Kak Gevi dan Kak Nisa. Saya hai Kak. Halo. Sebelumnya, thank you so much sudah mengiyakan undangan kami di Paham Perempuan. Kok mini banget sih? Makasih banyak udah jauh-jauh berkenan gitu ya untuk ngobrol dengan kami. Semoga kolaborasi ini juga tidak selesai di sini aja ya Kak ya, bisa terus berkelanjutan. Oke teman-teman, sebelumnya aku perkenalkan terlebih dahulu kakak keren dua ini. Dua kakak keren ini kok jadi agak gimana gitu. Ini Kak Gevi dan ini Kak Nisa. Mereka berdua saat ini sedang melangsungkan salah satu proyek dengan nama Breaking the Chain. Benar gak Kak? Betul. Ya. Teman-teman bisa langsung cek di Instagramnya. Dan Breaking the Chain itu apa? Aku sebutkan ya. Pameran Breaking the Chain ini menampilkan karya fotografi kece dari Kak Gevi Novianti, seorang fotografer dokumenter yang sering menyentuh isu budaya, masyarakat, dan gender, terutama yang berpengaruh pada perempuan dan kelompok rentan. Dan satunya adalah Kak Nisa, seorang seniman visual yang karyanya berupa seni visual, fotografi, dan film, yang mana membahas perempuan dan kesenjangan antar generasi. Penelitiannya di tingkat magister membahas tubuh perempuan di Aceh, serta wacana ketakutan sekitarnya yang bikin karyanya makin kaya makna. Ini sangat menarik teman-teman. Dan FYI ya, Kak Gevi ini Akamsi Cirebon guys. Kalau Kak Nisa, Akamsi Aceh ya. Nah teman-teman, Breaking the Chain ini adalah pameran yang mana bagian dari upaya melawan praktik pernikahan anak yang masih terjadi di berbagai daerah, khususnya tentunya di Indonesia. Dan pameran ini bergilir akan menyambangi 3 kota, yang pertama di Jogja, yang kedua di Cirebon, dan yang terakhir di Banda Aceh. Yogyakarta sudah dilangsungkan di tanggal berapa Kak kemarin? 18 sampai 26 Juli. 18 sampai 26 Juli dan di Cirebon sedang berlangsung ya. Tadi sedang berlangsung di Sabtu tanggal berapa tuh lupa. Sabtu tanggal 9 Agustus teman-teman. Dan teman-teman masih bisa langsung mampir gitu ya di Cafe Smiljan, Grage Mall di Gramedianya. Dan banyak keseruan yang lain yang harus teman-teman tonton. Nah, kali ini langsung aja cekidot teman-teman. Mari cekidot gak tuh? Kita kenalan satu persatu, mau siapa dulu Kak? Gevi, boleh. Siapa dulu? Kak Gevi. Ayo, Sud boleh. Tenang. Oke, silakan Kak Gevi. Oke. Terlebih dahulu. Halo, aku Gevi. Aku fotografer dokumenter yang sekarang banyak tinggal di Cirebon. Jadi sebelumnya aku tinggal di Jogja dari kuliah sampai lulus, sampai selesai, dan banyak bekerja di sana. Tapi dalam pandemi, pokoknya pas dari awal pandemi sampai sekarang lebih banyak memilih untuk tinggal di Cirebon dan banyak mengangkat isu-isu yang ada di Cirebon. Itu sih mungkin dari aku
perkenalannya segitu dulu kali ya. Baik, lanjutkan. Halo, namaku Nisa Rizkia. Aku visual artist dari Aceh. Karyaku bicara soal gap generation sama isu perempuan lebih banyak di Aceh. Dan aku biasa bekerja melalui medium fotografi, visual art, sama film. Gitu. Nah, teman-teman, yang menarik dan gokilnya adalah, gokil nggak tuh? Kakak-kakak di sini gitu ya. Kalau paham perempuan kan memang menyoal tentang isu gender, keperempuanan dan sosial masyarakat. Yang baru pertama gitu ya, ini kita ngomongin Breaking the Chain tadi. Penggabungan dari dua latar belakang yang berbeda gitu ya, seniman dan mungkin kita akhirnya berhubungan dengan para aktivis perempuan gitu ya, atau aktivis sosial yang mana melangsungkan tentang isu pernikahan tadi. Boleh diceritain nggak sih Kak, kenapa gitu akhirnya mengangkat isu itu? Silakan. Bisa, boleh. Kita tuh percaya bahwa kerja-kerja kesenian, kerja-kerja aktivisme, dan mungkin juga pekerjaan yang lainnya itu punya persilangan dan koneksi gitu ya. Dan apapun lini masa, apapun medium yang kamu lakukan, apapun pekerjaan yang kamu lakukan, ketika kita sepakat sama isu-isu perempuan, isu-isu yang sensitif yang ada di Indonesia, dan kita mau bekerja sama, itu akan perubahan itu akan memungkinkan untuk dicapai gitu. Jadi kami melakukan perjalanan Breaking the Chains ini, salah satunya adalah untuk mengupayakan gitu bahwa kerja-kerja kesenian bukan cuma kerja-kerja yang berada di ruang studio, berada sebagai individu gitu, tapi juga kerja-kerja kolektif yang tetap memberikan niche gitu ya, keunikan kepada setiap seniman-senimannya, setiap karakter-karakternya gitu. Dan kita bekerja sama melakukan sesuatu, menggerakkan sesuatu untuk bicara kali ini tentang pernikahan anak, dan next akan ada isu-isu lainnya yang kita juga coba untuk yang pada akhirnya tuh ada isu-isu lainnya yang juga kita bicarain, karena isu pernikahan anak ini juga berasal dari efek domino panjang gitu, dari kesenjangan generasi, kemudian sampai kesetaraan gender dan hal-hal lainnya yang menyelimuti isu pernikahan anak ini. Thank you. Lanjut Kak Nia. Oh, lanjut ya? Iya, nggak apa-apa. Apa ya? Beda gitu kan. Enggak sih, sama aja. Sebenarnya kami berdua dari awal memang punya kesepakatan yang sama ketika memang proyek ini berjalan, tidak hanya membuat karya tapi ada aktivasi-aktivasi lain. Kita punya visi dan misi yang sama untuk bahwa kesenian itu tidak hanya dikonsumsi oleh seniman-seniman yang lain, tapi gimana caranya menjadi satu pergerakan yang mana masyarakat sekitar juga aware soal itu gitu. Jadi seni sebagai medium aktivisme yang mana itu menurutku itu satu hal yang penting gitu, menjadikan seni sebagai pintu gerbang untuk membuka wacana tentang isu-isu sosial gitu. Karena mungkin lewat seni orang-orang bisa lebih soft untuk ketika kita melontarkan protes tuh caranya tuh lebih adem, lebih soft, terus lebih menyentuh gitu dibanding kita misalnya marah-marah, sambat-sambat gitu, terus orang nggak peduli gitu. Jadi kami mencoba untuk masuk ke isu-isu yang memang sensitif lewat pergerakan ini gitu. Jadi gimana sih orang melihat, oh iya ini pameran foto ya, ini tuh sebuah kesenian, tapi kok ada isu ya yang dibawa gitu. Ada sebuah pesan yang mengajak masyarakat untuk kembali merenungkan, kembali membicarakan isu tersebut gitu. Itu sih yang menjadi penting. Nah, isu yang dibawa oleh Kak Nisa maupun Kak Gevi ini kan merupakan isu yang memang dekat sekali gitu ya dengan kita gitu. Dan benar sih Kak, mungkin kalau kita ngobrolin tadi ya, 3 kota yang berbeda yang dilangsungkan kegiatan Breaking the Chain ini kan, salah satunya adalah Jogja dan Aceh gitu kan. Yang mana Cirebon gitu kan ya, walaupun Kak Gevi dan aku sama-sama Cirebon, tapi akhirnya yang kebetulan gitu menyatu di sini adalah kita sama-sama alumni Jogja gitu ya. Dan kita kerasa banget gitu budaya di Cirebon ini berbeda dengan di Jogja terkait seni itu tadi. Orang-orang berpikiran bahwa pameran-pameran seni itu ya sebatas karya yang memang kelihatan mata, entah itu lukisan yang menceritakan tentang apa. Tapi yang menarik adalah ini, menggerakkan isu
yang memang dekat dengan kita, dengan masyarakat gitu kan. Akhirnya alhamdulillah disambut baik gitu. Jujur kalau kemarin aku hadir di opening itu, sedikit cerita nggak apa-apa ya? Boleh. Kayak sejak diadakannya Paham Perempuan gitu ya tahun 2022 tuh bener-bener rasa pesimis tahu gitu. Karena melihat secara budayanya tadi ya, budaya tuh bukan yang kayak budaya apanya gitu, tapi bagaimana kita sebagai setiap diri, entah muda, tua, laki-laki maupun perempuan, memiliki kesadaran kritis akan hal sesuatu gitu ya. Jadi kayak mungkin orang-orang berpikiran bahwa ketika kita ngomongin lulusan Jogja tuh kayak intelektual banget nih gitu, lulusan kota pelajar gitu. Sebenarnya ada beban yang aku bawa gitu ya kalau akhirnya kita pulang gitu, dan pesimisnya orang-orang tuh antipati gitu. Ketika kita membuat suatu ruang gitu, mereka berpikir bahwa ketika ruang itu ada dilangsungkan oleh orang-orang yang belajar katakan, mereka antipati karena wah ini mah orang-orang yang kuliah aja nih gitu misalnya. Jadi sebenarnya isu ini memang PR bersama sih ya Kak. Thank you so much sudah sudah ada gitu. Mungkin ini kali ya, teman-teman bisa ngelihat nanti di Sendirian itu kan ada beberapa karya yang udah dipamerin dari Kak Gaby dan Kak Bisa. Pasti ada apa nih Kak namanya? Apa sih, research atau turun langsung gitu sama orang-orang yang ada di foto itu tadi. Prosesnya itu gimana sih Kak, ceritain dong. Kalau prosesnya sebenarnya kami berdua sama-sama apa ya, berbasis data, jadi bukan sekedar asumsi gitu. Jadi memang karya kami tuh bukan dibuat ketika tiba-tiba di studio gitu sendiri, gitu, aku menemukan ide gitu. Itu kan biasanya seniman ada wahyu yang turun dari langit gitu kan. Itu kita enggak gitu. Kita melihat fenomena di masyarakat, lalu mencari basis datanya seperti apa. Kalau aku masuknya dari data dari Pengadilan Agama, kalau Nisa dari data Dinas Kesehatan. Jadi memang kita secara proses memang sedikit berbeda gitu, tapi memang kita berbasisnya dari data yang ada di lapangan gitu. Dari situ kami mencoba untuk menelusuri sebenarnya permasalahannya tuh apa sih, bisa dari angka statistik yang begitu besar gitu, terus ada permasalahan-permasalahan yang tercatat gitu. Kita mencoba mengurai satu persatu sebenarnya apa ya yang melatar belakangi pernikahan anak itu sendiri. Ternyata ketika di lapangan bertemu dengan korban pernikahan anak, kami menyebutnya korban karena mereka waktu kejadiannya memang masih anak-anak dan tidak punya konsen untuk memutuskan satu hal yang besar gitu. Semuanya turut andil orang dewasa. Pasti itu dilakukan oleh orang dewasa yang sudah punya power ya. Anak-anak ini ya akhirnya aku menemukan bahwa banyak ya faktor-faktor yang melatar belakanginya gitu. Ada yang memang dari segi lingkungannya yang memang dia punya pengalaman orang sekitarnya menikah di usia yang muda. Jadi ya itu satu hal yang menurut dia itu wajar dilakukan, dan dia sudah tidak bersekolah, ya udah mau ngapain lagi. Itu lalu ada juga yang berhubungan dengan lawan jenis gitu, akhirnya dipaksa menikah. Lalu ada juga yang dia sudah hamil dengan pacarnya gitu, yang itu juga akhirnya terpaksa untuk menikah gitu di usia yang muda gitu. Jadi ketika ditarik ke belakang lagi sebenarnya juga berarti pendidikan seks juga belum masuk ke masyarakat ya. Bagaimana perempuan-perempuan muda ini sadar akan ketubuhannya, atas boundariesnya gitu, bagaimana menjaga ini loh kalau misalnya kita pacaran tuh batasannya segini gitu. Lalu kayak selain dari perempuan mudanya juga orang tua juga masih mentabukan apa itu tentang sex education gitu, mengajarkan ke anak-anak laki-laki dan perempuannya, kalian tuh ketika misalnya tubuh kalian seperti ini tuh apa sih resiko yang akan ditanggung ke depan, itu mereka clueless gitu soal itu. Jadi ketika hal yang istilahnya yang besar itu terjadi, mereka tuh nggak tahu harus ngapain gitu. Ya akhirnya pernikahan sebagai solusi terdekat yang ada di depan mata mereka, ya udah nikah gitu, walaupun entah ke depannya nggak tahu bakal kayak gimana gitu. Entah ketika aku wawancara dengan teman-teman ini yang aku foto, ya mereka ada yang depresi gitu karena kaget kan dengan situasi dan status sosial yang baru. Aku harus ngapain ya gitu. Terus apalagi misalnya melihat teman-teman sebayanya masih bisa sekolah atau punya pekerjaan
yang oke gitu. Itu kan jadi satu insecurity yang kok dia bisa ya, aku nggak bisa karena aku udah nikah nih gitu. Jadi banyak hal gitu loh di balik proses yang aku temukan gitu, data-data yang tadinya aku cuma dapat dari pengadilan agama gitu, setelah diurai ketemu sama orangnya langsung, orang-orang ini cerita banyak hal dan ini ya ternyata kompleks banget ya gitu. Dan menurutku juga ini bukan pekerjaan satu institusi aja untuk mengurai permasalahan ini, bukan dinas perlindungan perempuan doang atau dinas sosial atau pengadilan agama atau KUA, tapi semua orang tuh punya keterlibatan bagaimana memitigasi pernikahan anak itu sendiri seperti apa. Itu sih. Kalau misalnya dari Nisa mungkin bisa dijelasin. Iya. Jadi Gevi berangkat dari pengadilan agama, justru aku berangkat dari kesehatan. Nah, jadi pada waktu itu aku sedang riset untuk tugas akhir tesisku, bicara soal tubuh perempuan gitu. Kemudian adalah sampai pada obrolan ibuku tuh backgroundnya kesehatan, dia ahli gizi. Waktu kita lagi di rumah gitu, mama tuh cerita gitu, ini kenapa ya stunting di Aceh tuh nggak pernah turun angkanya gitu, padahal udah banyak upaya yang dilakukan gitu. Terus akhirnya aku ngedengerin lebih lanjut kan, emangnya apa upaya yang sudah dilakukan gitu. Ya kita sudah membagikan makanan gini, posyandu gini, dan gerakan-gerakan itu di masyarakat gitu kan. Akhirnya aku tertarik untuk ngomongin ibunya gitu. Emang anak-anak stunting ini lahir dari ibu yang hidup dalam kehidupan macam apa gitu kan. Di situ mamaku no clue. Iya ya gitu. Ibunya tuh masih muda Kak gitu. Mamaku jelasin gitu kan. Ibunya tuh masih muda gitu. Gak tahu umurnya kayaknya kalau dia sekarang umurnya sekitar 19 tahun, waktu menikah umur berapa ya gitu. Akhirnya pas dilihat lebih lanjut data-data stunting, gizi buruk, kemudian angka-angka gizi ibu dengan gizi yang kurang gitu ya, yang melahirkan dan gizi yang kurang gitu. Pas dilihat malnutrition terhadap ibu itu tinggi di Aceh. Pas dilihat ternyata mereka ini bukan kehamilan pertama juga gitu, jadi kayak udah hamil ketiga kali gitu, dan 2 bayinya meninggal gitu. Pas dilihat ternyata umur 19 tahun pada saat itu gitu ya, ketika diurutkan kembali data-data yang mamaku ceritain itu, loh kok pas menikah gitu ya, mereka berada di bawah umur gitu, masih SMP, masih SMA gitu kan. Terus mulailah obrolan itu jauh lebih panjang gitu. Kebetulan waktu itu aku dan Gevi berada dalam satu forum musawah gitu. Jadi kita ada satu program gitu bersama Musawah Art Collective. Mereka memberikan semacam mentorship gitu ya, bagaimana kesenian itu bisa menjadi alat aktivisme gitu. Bagaimana karya seni ini bisa membicarakan sesuatu hal yang sangat sensitif gitu. Salah satunya ada perceraian, ada poligami, di ranah keluarga muslim gitu, dan termasuk pernikahan anak yang banyak terjadi di keluarga muslim. Nah, dari cerita mamaku itu aku jadi merasa bahwa wah, interest nih untuk tahu lebih lanjut. Kebetulan pula di tahun yang sama sepupuku mau menikah, abang sepupuku mau menikah dengan seorang gadis gitu ya, calon istrinya yang masih kuliah, masih SMA gitu. Nah itu akhirnya aku melihat kembali kan, kayak jangan-jangan sepupuku yang lainnya juga banyak ada yang melakukan hal seperti itu gitu. Dan ternyata ya dong, pas di track gitu, oh iya sepupuku yang ini udah nikah, dia umurnya berapa ya gitu. Akhirnya hal yang tadinya, maksudnya kayak kamu bilang kan, kita berada di Jogja karena kita merantau dan kuliah gitu ya di Pulau Jawa gitu, banyak hal yang kita tuh luput untuk melihat perkembangan di dalam ruang di keluarga kita di kampung gitu kan. Pada saat aku di Jogja, aku merasa bahwa pengetahuan tentang pernikahan anak, pengetahuan tentang kekerasan seksual gitu, itu tuh kayaknya semua orang udah tahu deh gitu, bentuk-bentuknya gitu kan. Gak mungkin deh ini terjadi di dalam circleku, itu sesuatu yang common sense gitu, udah normal gitu untuk dibicarakan gitu. Dan ternyata dinding batasan antara berada di Jogja yang begitu nyamannya gitu sama di kampung itu jauh gitu kan. Nah, akhirnya aku mencoba untuk
isu yang mamaku ceritakan tadi, aku teliti lebih lanjut, aku jalanin lebih lanjut sampai pada mamaku ikut melakukan sosialisasi bersama kantornya dia gitu kan, datang ke rumah-rumah ibu muda ini ngasih tahu tentang gizi, malnutrisi dan segala macam gitu. Aku bilang, aku boleh nggak motretin kehidupanmu gitu. Berarti turun langsung. Betul, aku turun langsung, aku bersama ibuku, beliau, mamaku ngasih penyuluhan dan segala macam kayak gitu. Aku minta izin untuk motretin ruang domestiknya gitu. Kenapa ruang domestik? Karena bagiku ruang-ruang ini tuh ruang-ruang yang jarang untuk orang lihat gitu. Jarang untuk dibicarakan lebih lanjut gitu. Ketika ngomongin soal isu pernikahan anak gitu, fokusnya hanya pada subjek pernikahan ini gitu. Bagaimana anaknya dia gitu. Orang semua pengen tahu, lihat mukanya korbannya gitu. Pelecehan seksual apapun itu, hampir semuanya lebih penasaran. Emang dia pakai baju apa gitu kan? Hal-hal yang kayak gitu tuh lebih ke subjeknya, tapi bagaimana dia hidup, ruang macam apa yang dia hidupi gitu, bagaimana kesehariannya. Justru itu yang membuat aku tertarik untuk aku jadikan karya seni gitu dalam riset ini gitu. Aku motretin kamarnya dia, di mana dia tidur, di mana dia dandan gitu, di mana dia masak gitu. Dan ternyata pada saat semua data visual itu dilihat kembali gitu ya, di print dilihat kembali gitu, banyak kemiripan gitu, produk yang sama gitu ya kan, warna hijau miskin yang siapapun bisa punya gitu kan, terus tembok yang nggak rata, sompel-sompel gitu, itu kan pengalaman kolektif masyarakat Indonesia barangkali gitu ya, kelas menengah ke bawah gitu. Yang akhirnya tuh aku merasa bahwa ini tuh bisa terjadi sama siapapun gitu. Ini bisa terjadi sama barangkali adik kita di dalam rumah atau tetangga kita atau siapapun gitu. Dan sedekat itu loh pernikahan anak yang aku lihat dan punya kemiripan dengan teman-teman di rumah gitu. Hal-hal yang dirasa jauh banget gitu. Tadinya jauh banget, ternyata tuh hanya dibataskan sama ya imajinasi kita terhadap pernikahan anak tuh kayaknya sesuatu yang ada di kampung banget kayak gitu, yang enggak bener gitu. Ternyata enggak ketika kita ngelihat lagi itu begitu dekat gitu sama kita. Gitu sih. Sangat menarik sekali teman-teman, keren banget. Thank you udah jelasin nih Kak. Dan ini ya, kalau kita ngomongin perempuan tuh kompleks ya Kak ya. Kompleks banget. Dan kalau teman-teman yang nonton di Paham Perempuan di Ngaji Bris kemarin ya sama podcast gitu kan, kita bahas tentang ibu tunggal atau janda lah gitu ya, orang-orang selalu nyebutnya kayak gitu. Ini yang akhirnya apa nih akibat dari apa yang kita obrolin sekarang teman-teman. Kalau orang-orang selalu bilang bahwa perempuan adalah kelompok rentan gitu ya, sebenarnya tanpa sadar juga akhirnya dia merentankan diri. Yang tadi diceritain sama Kak Gevi kayak, duh aku udah nikah nih, ngeliat teman-temanku masih bisa main, masih bisa sekolah, masih punya pekerjaan yang wow gitu kan ya. Dan akhirnya menumbangkan personal perempuan itu dengan insecure yang tidak ada habisnya gitu. Dan ya dengan dua data real teman-teman yang Kak Gevi dan Kak Nisa turun di lapangan secara langsung, itu benar-benar membuka kembali bahwa isu yang kita angkat hari ini gitu ya, yang selalu kita gadang-gadangkan gitu ya tentang kesetaraan gender, dan akhirnya ke ranah isu pernikahan anak, masyarakat tuh selalu berpikirnya gitu ya Kak. Kan ada juga nih orang-orang yang selalu bilang gini, iya loh, kita menikah di usia yang matang aja belum tentu akhirnya kehandle dengan baik, berjalan dengan baik, apalagi ini tentang pernikahan anak gitu. Yang kata Kak Gevi tadi, keputusan besar yang harusnya bisa diambil nih sama dari kita sendiri, tapi secara gampangnya mentalnya belum siap gitu kan, karena melihat usia dan belum adanya pengalaman yang lebih lah katakan gitu ya. Masyarakat masih menganggap bahwa pernikahan adalah sesuatu hal yang paling final dengan tanda kutip surga tadi kalau kita ngomongnya tentang konteks Islam gitu. Jadi kayak orang-orang di kampung tuh masih sering ya gitu tidak mengenal waktu gitu, misalnya pagi, siang, sore, malam gitu ya, mereka lagi masa-masa kasmarannya, terus tetangganya ngomong nih, itu anaknya siapa sih berduaan bla bla bla, dan
omongan dari masyarakat ini kedengeran sama si orang tua anaknya, dan akhirnya gitu ya, mungkin setiap orang tua itu memiliki inisiatif dan apa namanya, keputusan yang baik untuk anaknya gitu. Siapa sih katanya kan, orang tua mana sih yang nggak, yang mau gitu ketika melihat anaknya menderita, apalagi konteksnya ini udah ke pernikahan gitu kan ya. Dengan omongan-omongan tadi, mereka memberikan inisiatif, membuat inisiatif kepada anaknya untuk ya udah, daripada berduaan aja diomongin sama tetangga yang segala macem, yang penting halal, ya udah nikah aja gitu. Tapi padahal itu meruntuhkan kehidupan dari setiap anak itu sendiri kan. Dan ada nggak sih tantangan yang dihadapin sama Kak Nisa atau Kak Gevi dalam melakukan prosesnya tadi? Kan kalau teman-teman paham perempuan juga berjejaring dengan YCC Mawar Balkis, Women Crisis Center kalau nggak salah. Jadi kita akhirnya face to face bertemu, ngobrolin mereka sebagai penyintasnya gitu kan. Kalau kakak nih yang mana latar belakangnya seniman gitu ya, keduanya aku sebut seniman gitu aja ya, apa namanya, ketika turun ke lapangan bertemu dengan teman-teman perempuan yang diceritakan tadi, itu sebenarnya ada nggak sih penolakan tersendiri, atau kamu siapa sih gitu ya, nanya aku tentang hal yang kayak gini gitu. Ya, aku kali ya, pasti. Pertama gini, sampai pada akhirnya aku memilih untuk ikut mendampingi nakes ini ya, apa namanya, tenaga kesehatan ini untuk apa namanya, penyuluhan, memberikan solusi terhadap pada saat itu gitu ya, gizi buruk si bayinya gitu. Aku tuh domplang ibaratnya gitu kan, aku ngikut mereka gitu, karena aku menyadari betul bahwa privilege-ku yang di Jogja itu bagus gitu, sebagai seniman itu kan bagus gitu di Jogja, itu tidak berfungsi di kampungku gitu. Aku tidak punya privilege apapun, value kesenian di Aceh itu sangat rendah gitu ibaratnya gitu. Jadi aku sadar bahwa aku tidak punya privilege untuk masuk gitu. Akhirnya aku mencari tahu privilege apa ya yang mereka pahami gitu. Oh ternyata kesehatan itu menjadi sesuatu yang besar bagi masyarakat di Aceh gitu. Jadi aku bekerja sama kan, akhirnya aku kesenian gitu, modal kesenian yang aku punya, aku tidak berguna tapi aku punya tools itu gitu, dan aku ngajakin apa namanya, tim kesehatan untuk kalian, kita punya persoalan yang sama nih gitu. Kita mau menurunkan kan angka gizi buruk terhadap balita, angka kematian ibu, malnutrition kepada ibu, stunting dan segala macam gitu. Aku mau juga berkontribusi dengan kerja-kerja kesenian yang aku punya gitu. Bisa nggak ini berfungsi gitu? Akhirnya ternyata bisa gitu. Aku apa namanya, mencoba ya sistem baru gitu. Kalau selama ini seniman barangkali ya terbiasa untuk datang sendiri misalkan gitu, atau melakukan penelitian bersama etnografi, bersama teman-teman yang di sosial issue gitu. Aku itu di Aceh sangat kurang gitu, tapi aku juga tidak mau apa namanya, membiarkan hal ini aja gitu. Aku sebagai manusia, aku merasa bahwa aku perlu berkontribusi demi kehidupan kemanusiaan yang lebih baik gitu kan, dengan tidak menghilangkan value-ku sebagai seorang seniman gitu. Akhirnya aku ikut belajar gitu, gimana teman-teman kesehatan masuk ke kampung-kampung, memberikan penyuluhan, dan aku memberikan pengetahuan seni yang aku punya dengan memotret mereka gitu kan. Nah pada saat aku memotret pun aku selalu punya perspektif mencari hope ya, mencari melihat secara gaze gitu, secara angle gitu, gimana caranya ketemu apa namanya, embrace kehidupan perempuan ini yang lebih baik gitu kan, menemukan secercah cahaya iman gitu kan, bahwa apa namanya, pernikahan anak ini bisa diputuskan gitu. Berkali-kali pertanyaan yang kan itu nggak cuma satu keluarga yang kami datangi, beberapa keluarga, tapi yang hari ini dipamerin itu satu keluarga yang sama gitu. Nah ketika ditanyain gitu, apakah kamu apa namanya, menyesal melakukan pernikahan anak gitu, melakukan pernikahan ini gitu. Mungkin karena batas juga lian gitu ya, orang lain, dan juga banyak apa namanya, banderis di sana. Itu nggak ada satupun yang merasa
di case aku ya, perempuan-perempuan ini tidak merasa bahwa enggak, aku melakukan hal yang sama dengan mamaku gitu. Jadi imajinasi itu penting banget, dalam arti ketika seorang perempuan itu hidup dan dia hanya punya reference gitu ya dari ibunya gitu, dan ibunya menjadi sosok satu-satunya perempuan yang dia pikir dan dia bayangkan kehidupannya sungguh sempurna gitu, akhirnya membuat hidup perempuan ini gitu nggak punya referensi perempuan-perempuan lainnya gitu kan. Itu kendala sebenarnya bagiku gitu. Berarti sepertinya imajinasi tadi tuh ya, jangankan dia membayangkan menjadi seorang seniman atau apa segala macam, yang dia bayangkan hanya sampai pada menjadi seorang ibu gitu kan. Berarti tidak ada pilihan gitu kan, tidak ada pilihan yang dia akses gitu, bahkan secara imajinasi gitu. Akhirnya menurutku penting orang-orang ini bekerja sama untuk nggak cuma menjadikan kota itu penuh imajinasi gitu, tapi juga ngasih imajinasi itu ke ruang-ruang rural gitu. Aku merasa di situ sih yang aku pada akhirnya menggunakan ketakutan ini gitu untuk menunjukkan gini, ketika orang membayangkan pernikahan gitu, yang dia bayangkan imajinasi visual macam apa ya gitu. Disney princess, kehidupan romantis gitu kan. Padahal belum tentu Ferguson gitu. Belum tentu gitu kan. Betul. Ibaratnya di dalam pernikahan itu banyak juga tantangannya, tapi tidak pernah ada bentuk visual dari pernikahan yang buruk itu gitu. Kalaupun ada, lebay banget gitu. Misalkan film Indosiar gitu kan, kayak perselingkuhan, perempuan melawan perempuan, dan laki-lakinya cuman kayak gitu kan. Jadi aku merasa bahwa ada celah nih di mana aku menggunakan imajinasi ketakutan gitu ya, karena tesisku juga ngomongin soal ketakutan, untuk menakuti kembali bahwa bentar Ferguson, sebelum Anda memilih pernikahan gitu, nonton dulu deh karya aku Babysitting gitu. Pernikahan itu semenakutkan itu gitu. Apalagi ketika bayi gitu ya, perempuan gitu ya, dikorbankan tubuhnya gitu untuk melakukan kerja-kerja domestik yang sebenarnya secara mental dan fisik itu dia belum sanggup gitu, atau belum dibekali gitu, dan nggak punya pilihan selain pekerjaan domestik itu. Yang lainnya tuh nggak ada pilihan gitu. Itu yang aku pikir salah satu tantangan tadinya gitu. Tapi akhirnya jadi power buat aku untuk karena nggak ada hope gitu. I want to find the hope di hidup perempuan ini gitu. Tapi hope yang dibayangkan dalam perspektif feminis gitu, kok nggak ada ya kayak gitu. Kok susah ya di kampungku gitu. Tapi justru itu jadi bikin aku punya kekuatan untuk menggambarkan imajinasi yang lain nih, supaya orang-orang tuh stop deh melihat pernikahan itu satu-satunya itu tadi surga yang bisa kamu jangkau gitu. Itu sih. Kak Gev, bisa direspon juga tantangan? Kalau tantangan sebenarnya ya balik lagi sih sama kayak Nisa ya. Kita ketika turun ke lapangan tuh banyak sebenarnya kalau aku lebih sulit untuk mencari orang-orang yang mau bercerita gitu. Karena memang di awal fokusku tuh akan bertemu langsung dengan penyintas, lalu mendengarkan cerita-cerita mereka gitu, yang mana ternyata dari istilahnya yang data aku dapat di pengadilan agama yang ratusan itu tuh, untuk menemukan di lapangan tuh sulit banget orang-orangnya siapa, karena balik lagi kan, isu ini tuh isu yang sangat private di dalam rumah, di balik dinding-dinding tembok rumah, yang kadang keluarga tuh tidak mau mengakses. Udah ditutupin aja, nggak usah. Ini aib gitu. Jadi ketika mencari teman-teman yang mau bercerita itu, memang akhirnya aku mencari orang-orang yang paling dekat gitu. Aku nanya sahabat-sahabatku gitu, ada nggak sih teman-teman kalian atau saudara, sepupu, siapapun yang mengalami pengalaman seperti ini gitu. Terus juga aku nanya ibuku gitu, Bu di sini ada nggak sih gitu, di tetangga-tetangga di belakang tuh yang punya pengalaman ini gitu. Nah dari situ aku mendapatkan beberapa nama gitu ya. Akhirnya coba ketemu sama anaknya ibu ini, kalau nggak salah anak nikahnya muda gitu. Ibuku cuma
dia nggak tahu gitu istilahnya spesifikasi usianya berapa, tapi kayaknya itu nikahnya muda Dede gitu ya. Kamu masih pas kamu masih sekolah tuh dia udah nikah gitu yang kayak gitu. Jadi dia punya perbandingan itu kan. Terus akhirnya aku mencari dari situ dan menemukan beberapa nama yang ya udah gitu aku bisa mencoba untuk mencari ceritanya gitu, apa pengalaman mereka gitu, mencatat pengalaman mereka. Lalu sama seperti Nisa gitu, kami selalu mencari hope di balik keruwetan dunia ya, karena menurutku itu kayak jalan satu-satunya untuk sepertinya ada deh kayak harapan-harapan kecil, walaupun itu sangat kecil gitu. Tapi untungnya aku menemukan itu gitu di 3 teman-teman yang aku foto ini gitu. Mereka secara sadar apa ya istilahnya, memberikan statement bahwa mereka pengen anak perempuannya nanti tidak mengalami hal yang sama mereka gitu. Jadi menurutku itu satu kuncian yang penting gitu, ketika korban punya kesadaran akan untuk memutus apa yang sudah menjadi pengalaman buruk mereka gitu, dan tidak mau terjadi di generasi berikutnya gitu. Karena ketika misalnya teman-teman ini menganggap ini bukan satu hal yang urgent, satu hal yang ini sebuah permasalahan, ya itu akan terulang kembali di generasi selanjutnya kan, di perempuan generasi berikutnya gitu, anak-anak mereka gitu. Jadi menurutku oke gitu, berarti visi dan misi kalian tuh sama gitu, kalian punya harapan yang lebih baik ke depan gitu, kalian berusaha untuk istilahnya belajar dari kesalahan-kesalahan yang dulu. Apa sih kesalahanku yang dulu gitu, misalnya tidak terbuka dengan anak gitu, ibu yang terlalu menutup diri sama anak nggak diperhatiin gitu, yang hal-hal kayak gitu mereka coba pangkas gitu, mereka coba berkomunikasi lebih baik lagi sama anak gitu, bagaimana juga memperhatikan anak ini tuh maunya ini ya, anak ini tuh punya kendala ini gitu. Mereka mencoba untuk itu gitu, untuk yang udah itu jadi apa ya, jadinya kita di proses ini tuh jadi berefleksi bersama gitu. Oh iya ya, dulu tuh aku kayak gini gitu, orang tua aku tuh nggak kayak gini gitu, aku coba dia mau mengubah itu dan segala macam gitu kan. Jadi aku kayak menemukan ya harapan-harapan kecil tadi sih dari mereka untuk menjadi ide yang lebih baik gitu kan. Dan tantangannya sebenarnya lebih ke aku untuk apa ya, bergejolak secara emosi ketika ini tuh aku sebagai pengkarya, aku tuh mengeksploitasi hidup mereka nggak sih? Itu yang selalu aku tanyakan ke mentorku gitu. Karena menurutku batasannya sangat tipis banget gitu antara eksplorasi dan eksploitasi. Jadi kayak wah gila ya, ini aku tuh ngeksploitasi mereka nggak sih secara pengkaryaan gitu? Apakah aku membunuh mereka 2 kali sebagai korban gitu atau enggak gitu? Dan mentorku selalu bilang gitu, coba itu balikin lagi ke teman-teman yang kamu foto gitu, apakah suara-suara mereka sudah terwakilkan apa belum gitu. Ketika kamu sudah berada di posisi mereka yang sama-sama menyuarakan apa yang mereka ingin suarakan, ya bukan lagi eksploitasi gitu, tapi kamu menjadi keterwakilan dari teman-teman ini gitu. Jadi oke gitu. Jadi aku selalu bertanya soal itu sih, kayak gampang ya, kayak aduh ini tuh udah juga ya kayak ini tuh gimana ya, ini tuh aku mau eksploitasi nggak sih dan segala macam gitu. Dan aku berusaha untuk berproses apa ya istilahnya, kayak menyetarakan diriku dengan mereka gitu. Mereka tuh bukan objek penelitian gitu, mereka punya andil atas karya yang aku pamerin sekarang gitu. Dari awal proses aku memotret mereka juga mereka punya pilihan referensinya seperti apa, dan aku ngasih referensi dan mereka juga, kalian oke nggak dengan referensi yang seperti ini gitu. Ada kesepakatan yang itu selalu jadi negosiasi gitu di dalam semua prosesnya gitu. Ketika mau difoto mau pakai baju apa, mau di mana, terus ini mau ditampilin apa enggak, terus Mbak aku nggak mau ya identitasku terbuka gitu. Oke, aku akan menutup semua akses identitas kalian gitu. Aku mengganti nama kalian gitu untuk tidak diakses oleh publik gitu. Jadi semua itu ada kesepakatan yang bukan semuanya keputusan tuh di aku, tapi di mereka juga.
Dan itu menurutku jadi satu proses yang ya walaupun aku sadar gitu, relasi kuasa aku itu lebih besar ya dari mereka gitu. Aku sebagai seniman gitu, aku punya pengetahuan yang lebih gitu soal hal-hal seperti ini. Terus juga secara pendidikan juga aku lebih punya akses yang juga lebih banyak dari mereka. Tapi aku coba mereduksi relasi-relasi itu, relasi kuasa itu untuk oke deh, kita tuh berteman, kita setara, kita sama gitu. Walaupun ya nggak bisa dipungkirin gitu, aku punya relasi kuasa yang lebih besar gitu dari mereka. Itu sih. Thank you Kak, Hmm. deep banget sih akhirnya ya teman-teman. Ngena banget gitu, kayak iya ya, teman-teman apa namanya, teman-teman perempuan juga aku senang banget sih. Hmm. Selain tadi aku bilang pesimis, aku akhirnya ngerasa optimis nih. Punya temen nih, Ada hope, ada hope lagi. aduh, Itu. punya temen nih Sedih. gitu yang dengan concern yang sama, dengan kekhawatiran yang sama. Dan gak banyak loh Kak yang kita, Kak Gevi perempuan, kita perempuan yang berpikir tentang relasi kuasa tadi. Hmm. Eksploitasi dan eksplorasi itu kata yang suka ketuker-tuker kayak kelapa dan kepala gitu Nah. ya. Dan orang-orang gak kepikiran lah sama kayak gitu. Aku iya ya, selama ini apakah terlalu relasi kuasa itu tadi. Ya obrolan ini jadi akhirnya menyadarkan kembali gitu ya teman-teman, bahwa PR-nya adalah isu-isu ini yang isu memang dekat dengan kita, dan menjadi PR bersama, tidak hanya para aktivis perempuan saja, tidak hanya para seniman saja, tidak hanya dinas-dinas terkait yang memang judulnya gitu ya atau namanya memang ada perempuan, ada anak gitu. Tapi ini adalah kerja bersama kita semua yang mana sama-sama manusia gitu ya Kak ya. Dan apalagi ya, kalau kita ngomongin undang-undang perkawinan, kalau yang awal sebelum revisi itu kan ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mana usianya itu 16 sama berapa gitu ya, kalau nggak salah, nggak sama kan ya. Dan yang revisi baru itu adalah Nomor 16 tahun 2011, akhirnya memiliki patok usia yang sama antara laki-laki dan perempuan. Menurut kakak tentang ini gimana? Apakah dengan angka 19 tahun itu sudah dianggap tidak anak-anak? Ini sepengalaman kakak-kakak yang sudah terjun langsung tadi ya, entah dari nakes ataupun tadi apa PA pengadilan agama gitu, melihat terkait undang-undang yang ada 19 tahun itu sebenarnya pas nggak sih? Kalau menurutku sih ya, kayak kami dapat banyak data dari Musawah terkait peraturan pemerintah di berbagai negara di Asia ya. Terutama di soal pernikahan itu, menurutku Indonesia cukup progresif ketika menentukan batasan pernikahan itu di 19 tahun. Karena masih banyak negara-negara di Asia yang menetapkan batasannya di 16 tahun, di 17 tahun. Bahkan di beberapa negara tidak mengenal batasan usia gitu, bisa menikah. Menurutku itu satu langkah yang cukup oke yang dilakukan pemerintah gitu untuk memberikan batasan yang cukup ya lumayan tinggi lah dibanding negara-negara lain. Tapi kenyataannya di masyarakat punya caranya sendiri untuk mengelabui itu semua gitu. Jadi ya mungkin negara punya peraturan gitu, tapi ya balik lagi kan, ini kerja bersama, negara nggak bisa kayak ngejagain satu keluarga kan, nggak boleh, itu nggak bisa. Kita sebagai masyarakatnya juga harus sadar soal itu gitu, bagaimana kenapa sih negara misalnya menetapkan di 19 tahun, oh oke, secara reproduksinya sudah matang dan segala macam gitu, secara misalnya standar pendidikannya sudah lulus SMA gitu, minimal standar pendidikan lulus SMA punya pekerjaan yang A, B, C, D gitu. Mungkin negara memperhatikan itu, tapi nyatanya kan di masyarakat kadang kita tidak melihat sejauh mana soal itu kan. Ya udah yang penting nikah, ada zina dan segala macam, tapi lupa gitu ada kondisi sosial yang harus dipenuhi, kondisi reproduksi yang harus dipenuhi, kondisi ekonomi yang harus dipenuhi gitu. Dan balik lagi gitu, itu satu kerja bersama yang ya akhirnya ketika misalnya negara menentukan batasan di 19 tahun, banyak masyarakat yang mengakalinya dengan jalur yang tidak legal gitu. Dan itu malah dua kali lipat merugikan perempuan gitu, karena perempuan tidak punya status hukum yang kuat. Kita sebut aja nikah nikah siri gitu. Jadi bagi perempuan-perempuan
muda gitu yang ketika apa ya istilahnya dinikahkan secara siri gitu, mereka 2 kali lipat bahkan 3 kali lipat mungkin ya lebih gitu untuk tidak punya perlindungan hukum yang kita bisa menuntut hak kita gitu sebagai istri gitu kan. Jadi ya ketika misalnya terjadi pernikahan siri, ketika pihak laki-laki pergi, ya udah pergi aja, bisa dengan mudahnya itu. Kita tidak bisa menuntut apapun karena negara tidak melindungi itu. Berbeda misalnya ketika pernikahan kita dicatat oleh negara, ada aparat hukum yang bisa kita ajukan pengalaman, Pak ini aku merasa menjadi korban dan lain-lain, saya minta hak dari negara. Itu bisa gitu. Nah, di masyarakat banyak yang tidak memahami juga soal itu. Bagaimana status kerugian itu tuh tidak dihitung gitu. Kayak apa ya? Kayak ini loh yang akan dialami perempuan ketika misalnya nikah siri itu, ketika misalnya punya anak itu tidak ada nasab bapaknya gitu, hanya kepada ibu tunggal. Itu gimana gitu? Apakah itu difikirkan juga oleh masyarakat gitu? Sedangkan misalnya memang mau mengklaim ada nama bapaknya, ya tetap harus berurusan dengan negara gitu ya kan. Dan itu jadi kenapa nggak di awal aja gitu untuk dicegahnya? Kenapa harus ketika itu ada kejadian dulu baru diurus kayak gitu ya, kayak itu satu apa ya, sosialisasi yang panjang banget sih sebenarnya untuk edukasi ke masyarakat ya. Bagaimana ya dinamika soal nikah siri juga gitu, bagaimana hak-hak perempuan yang tidak terpenuhi itu sih. Ibaratnya tuh nikah di keadaan umur yang pas aja dengan undang-undang yang dan legalitas yang udah ada gitu. Ketika kita mengalami kekerasan seksual, ketika kita mengalami pemerkosaan dalam pernikahan gitu, itu aja sulit untuk diajukan atau dibuktikan gitu ya. Sistem kita belum sampai pada berpihak pada korban gitu. Kita masih harus susah payah gitu ya menemukan data, menemukan ini itu supaya, Pak aku diperkosa sama suamiku misalkan gitu, Pak aku dilecehkan, Pak aku dipaksa, Pak aku di violence gitu. Ke polisi itu susah gitu. Apalagi ketika tidak punya itu semua, bayangkan gitu. Dan persoalan undang-undang ini juga persoalan dispensasi gitu. Segampang itu loh ternyata di lapangan itu mendapatkan dispensasi pernikahan itu gitu. Katanya urgensi gitu. Apa sih nilai-nilai urgensi itu gitu. Ada bahkan di salah satu temuanku itu diberikan dispensasi hanya karena bapaknya sebelum meninggal gitu, bapaknya berpesan bahwa ini anak nikahin sama itu gitu. Jadi ketika dia ngajuin dispensasi gitu kan, urgensimu apa? Ini wasiat dari bapaknya gitu. Kalau enggak nanti dia dihantui lah, bapaknya apalah, nggak tenang gitu. Itu sebagai urgensi gitu. Menurutku dijelaskan lebih lanjut. Kenapa pengadilan agama bisa memberikan dispensasi kepada mereka gitu yang menikah di bawah umur gitu? Dispensasinya itu berdasarkan urgensi apa gitu? Case-case misalkan hamil di luar nikah dan segala macam gitu. Apakah solusinya hanyalah sebuah pernikahan? Misalkan begitu kan? Dikaji ulang hal-hal semacam itu. Terus misalkan urgensinya kalau kompleksnya tuh di Aceh ada 2 regulasi kan. Syariat Islam dia punya dinas sendiri, punya kanunnya sendiri gitu, yang akhirnya tuh membingungkan. Dalam arti ketika bicara soal urgensi gitu, ya bisa ada beberapa case yang bahkan urgensinya tuh karena nanti kalau dia berzina bapak mau tanggung jawab. Akhirnya dinas bingung kan bertanggung jawab atas sebuah perzinahan itu semacam apa? Nah gitu kan. Nah hal-hal yang kayak gitu tuh akhirnya tuh tumpang tindih, hukum yang tumpang tindih, persoalan yang gak jelas gitu. Bukan cuman hanya pada saat pemerintah sudah memberi batasan regulasi itu cukup gitu. Tapi sosialisasi kenapa 19 tahun itu dianggap siap atau harus batasnya di situ tuh apa gitu? Apakah udah sampai pada grassroots? Apakah masyarakat sudah paham itu gitu? Apakah ketika itu tadi ya, aku merasa bahwa fungsiku sebagai seniman gitu dan Gevi sebagai fotografer gitu, kita tuh juga bisa berfungsi di ranah itu gitu. Kita tuh bisa mensosialisasikan sesuatu yang
sulit untuk dibicarakan sama masyarakat yang barangkali dianggap kurang berpendidikan. Kita selalu menyalahkan gitu kan, masyarakat kurang berpendidikan, masyarakat tidak sekolah apa segala macam gitu. Tapi yang namanya manusia itu punya feeling, dan kesenian itu berada untuk memberikan secerca harapan dalam feeling-feelingnya manusia gitu kan. Ketika orang misalkan melihat sebuah karya seni gitu, ini jadinya tuh mengkritisi juga institusi-institusi seni yang hanya pada white cube gitu yang bisa dijangkau sama orang-orang kota gitu, sama orang-orang berpendidikan gitu. Apakah itu yang selama ini aku punya keresahan di sana gitu. Apakah Baskom punya ibu yang warnanya ungu semua atau yang warnanya pink semua itu bukan sebuah karya seni gitu? Apakah ketika kita Lebaran orang tua kita ibu gitu ya, lagi-lagi ibu memilih piring-piring gelas-gelas lucu gitu ya, toples-toples yang bagus gitu. Apakah dia bukan seorang kolektor seni gitu? Apakah seni itu hanya sebatas pada dikotomi ruang putih gitu, ruang white cube gitu, pameran-pameran itu. Dan aku merasa bahwa ini yang mau breaking the chains tuh bukan hanya mematahkan rantai dari isu-isu perempuan gitu, tapi juga isu-isu yang ada di dunia seni itu sendiri gitu, bahwa kesenian tuh bisa masuk ke masyarakat. Masyarakat tuh tidak terlalu bodoh untuk memahami sebuah karya seni gitu ya, feeling gitu. Dan hal-hal semacam itu gitu. Aku merasa kalau orang-orang berpendidikan sulit untuk menjangkau masyarakat-masyarakat itu, biar karya seni yang mencoba untuk touching the feeling gitu. Ketika orang lihat karyaku, karya Gevi misalkan gitu, Mbak ini kenapa dicoret-coret, aku sedih ya Mbak baca tulisan-tulisan yang di dinding-dinding itu gitu. Rasa sedih itu rasa universal gitu, semua orang bisa merasakan itu, bahkan orang miskin, bahkan orang tidak berpendidikan bisa merasakan itu gitu. Dan ketika kita menggunakan karya-karya yang lebih universal untuk menjangkau grassroots, bukankah itu saling bekerja sama ya gitu. Isu-isu yang tadinya berat, yang tadinya sulit dipahami sama lagi-lagi masyarakat gitu kan, itu mereka bisa feeling ya. Bayangin kalau ada gambar kayak gini nih, anak bayi gitu ya kan, lihat karyaku, ada bayi dia dengan harus pegang galon, harus pegang ini, harus pegang itu di dapur gitu. Kasian gak sih lu liatnya, sedih gak sih? Ya sedih gitu. Siapa yang tidak bisa membayangkan itu gitu kan? Masyarakat yang bodoh sekalipun bisa membayangkan itu gitu. Itu sih. Sebenarnya cerita kita ini obrolan kita ini kayaknya nggak cukup walaupun sejam 2 jam ya kak ya, tapi ya kita bisa lanjut di obrolan selanjutnya, di kolaborasi selanjutnya tentunya. Aku mau melanjutin yang tadi dari Kak Gevi maupun Kak Nisa. Jadi ada beberapa kenyataan perempuan yang akhirnya melihat sosok atau figur ibu itu tadi ya, yang akhirnya ya udah gitu, sosok yang dia yakini itu hanya sebatas ibunya, dan aku pengen kayak ibu gitu ya, dengan tidak melihat atau tidak merasakan atau tidak memiliki kesadaran, misal menurunkan trauma-trauma yang tadinya ibunya lanjutkan gitu ya. Dan itu merupakan kesedihan yang amat sangat sih ya menurut kita gitu. Menurut kita. Karena ya itu tadi. Jadi akhirnya tidak keluar dari lingkaran setan ya. Aku sebut lingkaran setan aja teman-teman. Karena situasi hari ini Kak gitu ya. Kalau aku lihat di Cirebon, adanya teman-teman paham perempuan pun sesederhana kita tuh pengen ngasih tahu perbedaan apa pengertian seks dan gender gitu ya. Dan tadi sebelum akhirnya kita menuju pernikahan dengan keputusan dari orang tuanya, perjodohan kah, atau agar tidak berzina gitu, atau tadi pikulan apa ya bahasanya, beban bukan beban sih, kayak persepsinya masyarakat itu gitu ya, ketika kita punya anak gitu ya, perempuan gitu ya, dianggap sukses tidak hanya dia kerja apa gitu, tapi anak aku udah nikah nih gitu, tapi tidak melihat situasinya gitu, secara real nikah tuh nggak happy aja gitu. Nikah tuh nggak isinya cuma I love you, I need you, I miss you aja gitu, tapi ada sesuatu hal yang secara mental maupun fisik yang dipersiapkan gitu ya, terus finansial gitu ya, dan tidak ada hentinya menurutku. Dan akhirnya kita sebut bahwa nikah itu adalah ibadah terpanjang gitu kan.
karena sudah di penghujung waktu yang sebenarnya belum kenyang ya ngobrolnya. Mungkin bisa diinfoin Kak setelah kegiatan kita sebut juga touring 3 kota gitu ya, Breaking the Chains ini. Kira-kira kegiatan apa lagi sih yang bakal kakak lakukan? Hmm. Silakan. Kita tuh sejak mengawali perjalanan ini kita paham bahwa ini bukan isu tahunan yang sekali jalan gitu ya. Ini berlanjut panjang. Ini adalah kerja-kerja perubahan yang panjang gitu. Jadi kita benar-benar ibaratnya menyatukan energi gitu untuk ini bisa berjalan, nggak cuman sampai pada ini kita baru di kota Cirebon, kota Jogja gitu kan. Aceh pun juga masih di antara kota gitu. Kita pengennya memperluas jaringan-jaringan yang udah ada itu di kampung-kampung kita dulu gitu. Memperluas jaringan-jaringan yang ada di Cirebon, yang ada di Aceh gitu. Sambil membuka peluang juga gitu ke kota-kota lainnya, biar semangat ini tuh bukan semangat aku dan Gaby doang gitu, bukan Breaking the Chains doang gitu, tapi juga teman-teman membuat sarana-sarana yang lain gitu, kolektif-kolektif yang lain, mau dia seniman, mau dia aktivis, mau dia sastrawan gitu, bahwa segala medium yang kamu sukai, yang kamu jadikan hobi gitu, selama kamu punya visi dan misi yang sama dengan nilai-nilai kesetaraan, nilai-nilai humanity gitu, bisa kok digunakan sebagai alat gitu, bisa digunakan sebagai medium untuk bersuara perihal hal itu gitu. Dan aku merasa bahwa kerja-kerja ini bukanlah kerja-kerja individu aja gitu, tapi kerja-kerja berjejaring bersama gitu, yang tidak menghilangkan identitas keindividuan mereka, keunikan-unikan personalnya mereka gitu. Dan kami mencoba untuk membuka peluang, membuka kolaborasi dan kerjasama sama semua pihak gitu, yang satu visi, yang satu nilai dengan kita gitu. Yuk kita bikin sesuatu, yuk kita kayak gini podcast bareng, yuk kita diskusi bareng, apapun itu kita gas aja gitu. Karena semakin banyak suaranya, semakin riuh, semakin panas gitu kan, semakin kemana-mana pembicaraan ini gitu. Yang tadinya itu adalah isu yang kecil, isu yang sensitif gitu, itu menjadi isu yang publik tuh semuanya sadar bahwa ini harus dirubah gitu. Itu sih. Sudah dijelasin sama Nisa sih sebenarnya panjang. Zin. Oh iya, mungkin jadi kami berdua selain pameran, kami buat satu karya yang menceritakan soal proses kami membuat karya-karya yang dipamerkan ini. Dan mungkin kalau teman-teman tertarik bisa membelinya, bisa mengakses akun Instagram kami, di situ ada linknya sebagai support untuk perjalanan kami ke kota-kota berikutnya gitu. Jadi nanti itu zin itu bisa kami jadikan modal sebagai, ya balik lagi ya, kita punya idealis tapi kita harus realistis kan. Jadi karya yang kami pamerkan itu memang tidak untuk dijual, tapi kami punya produk lain yang itu bisa diperjualbelikan gitu. Jadi buku pink itu, zin itu, jadi teman-teman silakan bisa mengoleksinya. Di dalamnya juga ada beberapa poin yang sudah tadi kami bicarakan juga ada di dalam situ, dan lebih luas lagi sebenarnya bagaimana kita berproses membuat karya yang dipamerkan ini sih. Jadi silakan teman-teman bisa mengakses Instagram kami untuk membeli zin Breaking the Chains, dan kami juga tidak hanya kami berdua sebagai penulis zin itu, kami berkolaborasi juga dengan ilustrator namanya Malindaski. Dia juga seorang seniman juga, dia desainer tapi juga dia musisi. Jadi spirit kita sama gitu, ketika kami mengajak kolaborasi, dia dengan senang hati untuk ayo kita bikin bareng gitu. Jadi ini satu bentuk kolaborasi yang menurutku bisa panjang dan nanti bisa dilakukan dengan siapapun sih. Itu Benar. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih untuk Kak Gaby dan Kak Nisa yang sudah melangsungkan obrolan sepanjang ini. Dan teman-teman, aku nggak mau nyimpulin karena isu ini tidak akan ada habisnya ya. Tapi semoga semangat kita sama-sama untuk terus meriuhkan isu ini. Dan apa ya, yang mau aku omongin di akhir selain nanti closing statement ya Kak.
sebagai perempuan seharusnya kita sadar betul akan ketubuhan kita gitu ya. Dan kalau bisa nih gitu, kita tidak melanjutkan trauma-trauma yang sudah pernah dirasakan oleh orang tua kita. Dan apa tadi ya, memperluas ya kayak memperluas jaringan gitu, memperluas relasi, memperluas pengetahuan, dan menciptakan kesadaran-kesadaran bahwa perempuan itu tidak hanya kata perempuan aja gitu, tapi masih banyak yang sebenarnya kita tidak tahu. Tapi akhirnya nanti dari proses-proses itu gitu kita bisa mencoba untuk menjadi perempuan seutuhnya gitu. Dan semoga acaranya lancar Kak sampai di akhir nanti di Aceh, dan itu di continue ya Kak ya. Di Aceh itu tanggal berapa gitu ya? 11 Oktober. Oh, 11 Oktober. Bertepatan dengan Hari Anak Perempuan Sedunia. Oke, jangan lupa teman-teman Aceh nanti juga join ya. Ini boleh Kak Pramah? Iya. Dan teman-teman kalau mau mampir di akun Instagramnya Kak Nisa ataupun Kak Gevi, silahkan disebutkan Kak Instagramnya. Pertama, teman-teman follow Breaking the Chains karena followernya masih dikit. Terus, kenapa? Terus kalau misalkan ada yang mau ngajakin kayak gini podcast bareng, kolaborasi apapun itu, silakan menghubungi @breakingthechains project. Terus apa lagi ya? Ya, Zin kami itu penting karena dari Zin itu apa yang kita omongin tadi, apa yang kita bicarakan tadi, ada catatan perjalanan. Catatan perjalanan ini penting karena membuka pikiran banyak orang bagaimana sih kerja-kerja menjadi seniman gitu. Itu bukan hanya kerja-kerja di dalam studio, bukan hanya kerja-kerja politik yang menaikkan derajat menjadi seorang seniman, tapi juga kerja-kerja kolektif, kerja-kerja kemanusiaan yang barangkali seniman-seniman atau want to be seniman gitu ya, luput untuk mendiskusikannya gitu sih. Akun Instagram. Oh iya, akun Instagram aku sebenarnya nggak penting, tapi yaudah, Nisa Rizkia. Nisa Rizkia, Kakek. Aku Gevi Novianti. Jangan lupa untuk follow. Dan tadi kalau mau melangsungkan kolaborasi atau obrolan-obrolan lain, bisa langsung mampir di Instagram Breaking the Chains. Kalau saya statement Kak, boleh? Silakan. Wah, Duluan. Mengajak atau aduh, apa ya? Aku tuh suka bingung kalau disuruh closing statement. Apa ya? Aku bingung deh. Mungkin Kata hari ini. kata-kata hari ini kali ya. Kita sama, kita setara, kita manusia, itu sih. lanjutkan deh, Kak Nis. Dari seorang laki-laki, Nabi Muhammad tuh bilang ibumu, ibumu, ibumu 3 kali cuy. Jadi Perempuan tuh penting. yang ngomongin perempuan tuh nggak cuman perempuan, tapi juga laki-laki dan Nabi. salam perempuan berdaya ini Oh, tagarnya gitu. kita. Oke, ya. Salam perempuan berdaya. Oke teman-teman, karena sudah di penghujung waktu, kembali aku ucapkan thank you so much. Aku happy banget dan aku merasa optimis ada temannya nih gitu ya, sebagai alumni Jogja ini. Sangat merasa bahagia sekali dan bangga sudah bisa bertemu dan ngobrol panjang sama kakak-kakakku ini. Sebenarnya jujur ini nggak kenyang, tapi ya kita bisa langsungkan to be continue after this gitu ya. After this, after that. Untuk teman-teman jangan lupa subscribe di kanal YouTube kami di Paham Perempuan, dan jangan lupa juga like, share, dan komen. Untuk teman-teman yang di Cirebon bisa mampir di acara ini, di pameran ini di Smiljan ya Kak ya, Smiljan dan Gramedia di Grage Mall, dan nanti di bulan Oktober berlangsung di Aceh. Jadi jangan lupa untuk mampir juga. Teman-teman yang udah ikutan join gitu ya di Jogja, boleh banget mampir spill gitu ya di kolom komentar tentang kegiatan yang udah pernah dilakukan selama di Jogja ataupun di Cirebon gitu ya. Dan semoga podcast kali ini bermanfaat, semoga bisa menyadarkan kita semua, minimalnya kita bisa mengurangi gitu ya terkait isu pernikahan anak, kekerasan seksual, pelecehan seksual terhadap perempuan, dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perempuan berdaya. Salam perempuan berdaya. Terima kasih.